akhirnya untuk menyingkat waktu langsung kita baca hadis yang akan kita bacakan dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis di bab taubah nomor 23. Falyatafaddal Habib Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisanadikumul muttasil lil Imam al-Hafiz al-Allamah Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ila an qala wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ahsantum, jazakumullahu khairal jazaa. Baik ya ikhwan, hanya satu hadis saja kita baca hari ini. Mari kita simak bagaimana kita mengambil faidahnya. Yang pertama di sini disebutkan an Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman ini kunyah, bukan nama. Jadi dulu Nabi kita dan para sahabat terbiasa sesuai dengan tradisi masyarakat Arab, bahkan tradisi umat Islam sampai hari ini, bahwa dulu Nabi dan para sahabat suka dipanggil dengan kunyah. Dulu Nabi punya anak laki-laki bernama Al-Qasim yang meninggal dunia di waktu kecil, maka itu kunyah Nabi Abul Qasim. Nah ini perawinya Abu Abdurrahman, ini kunyah. Kunyah artinya apa? Bahwa orang ini, kunyah itu bisa diambil dari nama anak, bisa diambil dari nama keponakan, atau bisa diambil dari nama kecintaannya ya ikhwan. Seperti Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu kunyahnya Ummu Abdillah. Nah, kenapa disebut Ummu Abdillah? Nah, di sini ada dua pendapat. Ada segolongan ulama mengatakan bahwa Sayyidatuna Aisyah sempat hamil satu kali dan keguguran. Nah, anak yang keguguran itu dikasih nama Abdillah. Makanya Siti Aisyah dikunyahkan Ummu Abdillah. Tapi pendapat yang terkuat, Ummu Abdillah ini Siti Aisyah mengambil dari nama keponakannya. Nah, jadi Siti Aisyah punya keponakan dari kakaknya yang bernama Asma, yaitu yang bernama Abdullah ibnu Zubair, seorang sahabat Nabi juga. Nah, karena Siti Aisyah cinta betul kepada keponakannya ini, Siti Aisyah disebut Ummu Abdillah. Jadi itu kunyah. Lalu Abu Abdurrahman ini kunyah siapa? Di sini disebutkan an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Di sini yang berkunyah Abu Abdurrahman adalah Abdullah ibn Umar. Nah, namanya Abdullah ibn Umar. Artinya Abdullah anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Nah, siapa Abdullah ibn Umar ini? Singkat saja, Abdullah ibn Umar ini wulida qablal bi'tsah bisanah. Beliau dilahirkan 1 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Nah, artinya masih sangat muda usianya. Jadi dia termasuk sahabat muda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian selain itu perlu kita tahu juga di usia ke-14 tahun beliau ini pernah mendaftarkan diri kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk ikut perang Badar. Tapi ditolak oleh Nabi karena usianya masih 14 tahun. Tapi setahun berikutnya begitu terjadi perang Khandaq, beliau mengajukan diri lagi kepada Nabi dan diizinkan oleh Nabi saat usia beliau sudah 15 tahun. Nah, ini justru menjadi salah satu dalil dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu bahwa usia dewasa bagi anak muda kita adalah 15 tahun. Mau perempuan mau laki, baik yang sudah mimpi maupun belum, baik yang sudah haid perempuan ataupun belum, kalau usianya sudah 15 tahun sempurna, 15 tahun komariah, maka dia sudah dianggap dewasa. Jadi ukuran dewasa dalam agama bukan urusan KTP ya. Nah, kalau di Indonesia ukuran dewasa kan urusan KTP. Ukuran KTP 17 tahun atau berusia 18 tahun baru disebut dewasa. Kalau dalam agama enggak. Jadi perempuan ataupun laki-laki kalau usianya sudah 15 tahun sempurna, tahunnya tahun komariah, dia sudah dewasa.
Bahkan kalau ada anak laki-laki sebelum 15 tahun dia sudah mimpi yang menyebabkan dia junub, dia sudah dewasa walaupun usianya belum 15 tahun. Atau kalau ada anak perempuan belum 15 tahun, asal jangan kurang dari 9 tahun, dia sudah mengalami haid yang pertama, menstruasi yang pertama, umur 10 tahun sudah mens, dia sudah dewasa. Nah, kenapa ukuran dewasa ini penting? Karena ukuran dewasa ini berkaitan dengan taklifus syariah. Kalau dia sudah dewasa, berarti wajib sholat 5 waktu. Berarti wajib puasa Ramadan. Nah, jadi tolong bapak-bapak di sini jangan ukur dewasa dengan ukuran KTP. Ukuran KTP itu aturan negara, undang-undang 18 tahun baru dianggap dewasa. Nah, kalau kita ikut ukuran negara repot. Nanti umur sudah 15 tahun pada nggak sholat. Ukuran agama nggak begitu. Ukuran agama anak bapak kalau sudah 15 tahun, yang laki baik sudah mimpi ataupun belum, yang perempuan baik sudah haid ataupun belum, kalau sudah 15 tahun dia dewasa, wajib dia sholat, wajib dia sholat, wajib dia puasa Ramadan, wajib dia melaksanakan segala kewajiban syariat. Kira-kira jelas tidak? Nah, kita berpegang kepada ukuran dewasa agama, bukan dewasa negara. Kalau urusan bikin KTP, kita berpedoman kepada undang-undang yang berlaku di kita punya negeri. Ini bukan urusan bikin KTP, ini urusan kapan dia wajib sholat, kapan dia wajib puasa. Berpedomannya kepada aturan syariat. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan lagi. Perlu kita tahu juga, saudara, bahwa Abdullah ibn Umar ini salah satu sahabat yang tidak terlibat dalam peperangan antar sahabat. Kita tahu di zaman Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terjadi sejumlah kesalahpahaman antar sahabat sehingga terjadi perang Jamal, terjadi perang Siffin ya ikhwan, terjadi peperangan di antara para sahabat Nabi itu sendiri. Nah, salah satu sahabat yang tidak terlibat, tidak mau ikut dalam pertikaian perselisihan yang ada adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Dan salah satu keistimewaan beliau ini, Nabi pernah mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Nabi kepada Siti Aisyah? Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, inna akhaka la rajulun saleh." Sesungguhnya kau punya saudara itu adalah orang yang soleh. Walau annahu yaqumul lail. Apalagi kalau dia sholat malam. Artinya orang udah baik. Tapi kalau dia tambah dengan sholat malam, ini betul-betul orang yang soleh. Itu kesaksian dari Nabi. Nah, hadis ini Siti Aisyah sampaikan ke saudaranya. Karena Abdullah ibn Umar, bukan Siti Aisyah, tapi Siti Hafsah. Maaf, bukan Siti Aisyah, Siti Hafsah. Siti Hafsah radhiyallahu anha adalah putri Sayyidina Umar. Dan dia merupakan kakak dari Abdullah ibn Umar. Jadi disampaikan oleh Nabi, ya Hafsah, wahai Hafsah, inna akhaka la rajulun saleh. Engkau punya saudara tuh orang soleh, orang baik betul. Walau annahu yuqumul lail. Andai kata dia mau betul-betul menjaga sholat malam, dia udah baik nih. Kalau ditambah sholat malam luar biasa. Sepertinya Nabi mau kasih tahu Siti Hafsah bahwa Abdullah ibn Umar nih kurang sholat malamnya. Ini kan namanya sirrun nubuwah. Nabi bisa tahu ya ikhwan. Nabi bisa tahu ini kurang sholat malamnya. Padahal Nabi nggak serumah dengan Abdullah ibn Umar. Satu, sirrun nubuwah. Tapi akibat hadis ini Hafsah kasih tahu kepada Abdullah ibn Umar, ya akhi, ini aku punya suami, Nabi mengatakan begini, kau ini orang soleh, cuman sholat malam ente kurang. Akhirnya apa kata Abdullah ibn Umar? Wallahi semenjak aku ditegur sedemikian rupa, seumur hidupku aku nggak pernah tinggalkan lagi sholat malam. Subhanallah. Nah, di sini ada isyarat lain, saudara. Kalau kita mau jadi orang soleh, jangan lupa sholat malam. Nggak ada wali yang nggak sholat malam, nggak ada ya ikhwan. Nggak ada nabi yang nggak sholat malam, nggak ada ya ikhwan. Para nabi itu semua sholat malam. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, sholat tahajud itu hukumnya bukan sunnah bagi beliau. Bagi beliau wajib. Bagi umatnya sunnah. Jadi nggak ada nabi yang nggak sholat malam, nggak ada wali yang nggak sholat malam. Jadi nggak ada orang-orang yang sholihin yang nggak sholat malam. Sholat malam itu kunci ya ikhwan. Kunci mau jadi orang soleh, kunci mau jadi hamba yang disayang Allah, kunci mau jadi wali Allah, jangan tinggalkan sholat malam. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i dianjurkan sekurang-kurangnya 1 rakaat witir dikerjain ba'da sholat isya ya ikhwan. Dalam mazhab Syafi'i kan
di antara sholat rawatib yang muakkadah 1 rakaat setelah sholat isya. Ya ikhwan, makanya setelah sholat isya itu kan ba'diyahnya 3 rakaat. Yang 2 ba'diyah isya, yang 1 sholat witir. Sekurang-kurangnya. Jadi kalau kita belum bisa bangun malam, sekurang-kurangnya 1 rakaat kerjain setelah ba'diyah isya. Ya ikhwan. Nah karena apa? Karena sholat malam kunci untuk kita menjadi orang soleh, untuk kita dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya kita lanjutkan ya ikhwan. Di sini beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Apa kata Nabi? Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha agung lagi maha mulia. Apa yang Allah yang Nabi ingin sampaikan kepada kita saudara tentang Allah yang maha agung dan maha mulia ini? Nabi mengatakan innallaha azza wa jalla yakbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba malam yughargir sebelum dia mendengkur akhir hayatnya. Maksudnya sebelum sekarat. Yughargir itu saudara kalau kita taruh air di mulut, kita lokop. Suaranya bagaimana tuh? Suara dengkur. Orang kalau lagi sekarat, begitu dia punya ruhnya melepaskan tenggorokannya, suaranya begitu ya kawan. Suaranya itu suara akhir daripada nafasnya. Dalam bahasa Arab disebut yughargir saudara. Nah artinya di sini apa? Allah menerima taubat siapapun selama dia belum dalam keadaan sekarat ya kawan. Jadi jangan begitu sekarat baru taubat, nggak diterima ya kawan. Nah, jadi taubat itu sebelum orang sekarat. Cuman sekarat ini ulama berbeda pendapat. Ini yang dimaksud yughargir ini apa? Satu, segolongan ulama mengatakan orang dikatakan yughargir, dikatakan sekarat itu pada saat malaikat maut datang menemui dia. Begitu malaikat maut datang, walaupun dia punya nyawa belum dicabut, maka dia sudah termasuk kategori tutup pintu taubatnya. Tapi ini dibantah oleh banyak ulama. Banyak ulama mengatakan sulit itu bisa terwujud karena tidak tiap orang yaitu bisa melihat malaikat. Malaikat maut nggak tiap orang bisa lihat. Kalaupun ada yang melihat, tidak tiap orang kenal itu malaikat maut. Buktinya apa? Buktinya saat malaikat maut datang ke Nabi Musa alaihissalam, diusir sama Nabi Musa, bahkan dipukul sama Nabi Musa. Karena begitu datang Nabi Musa bilang, ente siapa mau ngapain? Dia nggak bilang dirinya malaikat maut. Dia langsung bilang, Anda datang mau nyambut nyawa ente. Diusir sama Nabi Musa. Siapa ente mau nyambut nyawa Anda? Dipukul sama Nabi Musa. Dipukul, saudara, sampai matanya terluka. Diusir sama Nabi Musa. Kemudian balik kepada Allah, melapor. Nabi Musa nggak mau dicabut nyawanya. Akhirnya Allah tegur malaikat tersebut, perkenalkan diri dulu kepada Musa. Jangan datang-datang mau cabut nyawa. Yang begitu datang lagi dia karena waktu datang berbentuk manusia. Saudara, begitu datang lagi memperkenalkan diri, saya malaikat maut yang diutus oleh Allah untuk mencabut kau punya nyawa. Baru disambut oleh Musa. Silakan cabut nyawanya. Waktu pertama datang enggak. Pertama datang berbentuk manusia, datang ke Musa, Anda datang mau nyabut nyawa ente. Ya dipukul. Dikemplang. Jangan kata Nabi Musa, kita juga ada tamu begitu kita kemplang ya kawan. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah itu ada dalam Sahih Bukhari cerita itu ya ikhwan. Nah jadi kalau ada yang bilang itu hadis doif, masa malaikat dipukul oleh Nabi Musa, dia salah paham. Orang itu nggak ngerti ilmu hadis, nggak ngerti sanad wala matan ya ikhwan. Sanad hadis tersebut sahih, matannya juga sahih. Nabi Musa mukul malaikat, nggak tahu dia malaikat. Karena malaikat itu salah satu yaitu kelebihan yang diberikan oleh Allah, dia bisa berwujud manusia. Bisa datang dalam bentuk manusia. Karena datang ke Nabi Musa dalam bentuk manusia, saudara, kemudian tiba-tiba menyatakan mau cabut nyawa Nabi Musa, ya jelas Nabi Musa marah, dipukul dan diusir. Tapi setelah datang lagi, memperkenalkan diri sebagai malaikat maut, utusan daripada Allah untuk mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa menerima kehadirannya dan dicabut nyawanya. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah, jadi ada ulama mengatakan bahwa yang dimaksud yughargir sampai malaikat maut datang. Tapi kebanyakan ulama menolak. Enggak, waktu malaikat maut datang dia belum yughargir.
Yughorgir itu kalau saudara tasilur ruh ilal hulqumah, saudara. Kalau dia punya ruh sudah sampai kerongkongan. Kalau ruhnya sudah sampai kerongkongan, nah itu yughorgir. Saat itu dia taubat, Allah nggak terima ya kawan. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini sejalan dan merupakan penjelas dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 18. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa laisatit taubatul ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul mautu inni tubtul an. Nah, dalam surat An-Nisa kan Allah nyatakan wa laisatit taubah, bukan taubat. Bukan taubat bagi siapa? Saudara, yaitu bukan taubat lilladzina. Laisatit taubatu lilladzina, bagi orang-orang ya'maluna as-sayyi'at, yang melakukan aneka ragam kejelekan, keburukan, kejahatan, hatta idza hadara. Nah, tapi begitu datang kepada dia ahadahumul maut, begitu maut datang, tiba dia punya ajal, baru ditobat, baru dia katakan qala inni tubtul an, sekarang aku bertobat kepada Allah. Di sini Allah yang menyatakan walaisatit taubah, bukan tobat itu namanya. Kira-kira jelas tidak? Nah, maka itu kalau taubat jangan diundur-undur. Kita nggak tahu kapan kita mati, betul? Nah, jangan diundur-undur ya ikhwan. Nah, sebagai penutup dari kajian hadis ini, taubat bukan setiap malam Jumat. Taubat bukan setiap maksiat, tapi taubat setiap saat. Saya ulangi lagi, taubat setiap saat. Mau maksiat, mau nggak maksiat, mau bikin dosa, mau nggak bikin dosa, taubatlah setiap saat. Apa dalilnya? Nabi yang ngajarin. Nabi mengatakan dalam hadisnya bahwa beliau alaihi salatu wassalam dalam satu hari tidak kurang beristighfar, mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih tidak kurang dari 100 kali. Nah, sekarang saya mau tanya semua, jawab yang keempat. Nabi ada dosa gak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dosa gak? Ada maksiat gak? Ada kesalahan gak? Yakin? Nah, Nabi bersih, mulia, suci. Tapi apa yang terjadi? Nabi istighfar, taubat kepada Allah sehari tidak kurang dari 100 kali. Nah, artinya apa? Nabi memberi pelajaran kepada umatnya. Aku saja yang gak punya dosa, yang disucikan Allah, yang gak pernah maksiat, beristighfar, taubat 100 kali setiap hari. Maka umatnya yang penuh dosa, yang banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak melakukan kekhilafan, yuk mari banyak-banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Insya Allah. Nah, makanya saudara, Nabi juga ajarin kita. Kalau selesai sholat, Nabi ajarin kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca minimal 3 kali, saudara. Nah, apa rahasianya? Para ulama salaf dari kalangan sufiyin bercerita rahasianya. Apa kata mereka? Mereka menceritakan pengalaman mereka yang Allah bukakan kepada mereka tabir ghaibiyat ya ikhwan. Apa mereka bilang? Banyak orang Islam sholat nggak diterima pahalanya oleh Allah. Karena waktu dia sholat dia nggak khusyuk, pikirannya kemana-mana, saudara. Kadang-kadang aturannya juga nggak lengkap, nggak sesuai. Pokoknya banyak sholatnya nggak diterima. Udah nggak diterima sama Allah. Tapi begitu dia salam, habis salam dia istighfar 3 kali. Gara-gara istighfarnya, sholatnya yang tadi ditolak nggak diterima oleh Allah dan nggak pantas untuk diterima. Akhirnya apa? Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Berarti istighfar setelah sholat penting tidak? Perlu tidak? Nah, jangan sombong. Habis sholat kita nggak istighfar. Itu namanya sombong. Seolah-olah dia yakin sholatnya pasti diterima. Jangan. Kadang-kadang istighfar kita itulah yang membuat sholat kita nggak diterima. Yang membuat sholat kita yang tadinya tidak diterima jadi diterima. Insya Allah. Makanya kalau habis sholat baca istighfar 3 kali, baca juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca saudara minimal 3 kali, yang afdal 10 kali. Baca juga Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Saudara baca minimal 3 kali, saudara idealnya 7 kali. Saudara baca. Setelah itu jangan lupa baca Allahumma antas salam. Kenapa saya serukan untuk baca? Karena ini zikir-zikir yang Nabi nggak pernah tinggal. Setiap ba'da sholat Nabi selalu baca itu zikir ya kawan.
Makanya kalau ditanya, ratib apa yang paling hebat? Hisib apa yang paling hebat? Wirid apa yang paling hebat? Zikir apa yang paling hebat? Yang paling hebat yang dirutinkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada zikir lebih hebat dari zikirnya Nabi ya ikhwah. Nah Nabi kasih petunjuk sama kita. Baca tuh istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baca Allahumma ajirna minan nar, baca Allahumma antas salam. Setelah itu jangan lupa yang juga Nabi nggak pernah tinggalkan, baca subhanallah berapa kali? 33. Kemudian alhamdulillah 33. Kemudian Allahu Akbar 33. Ini zikir yang tidak pernah Nabi tinggalkan ya ikhwan. Baca. Baca. Makanya kalau habis sholat jangan lupa baca Allahumma antas salam. Jangan Allahumma antas Allahumma lantas jalan. Ayo jujur, banyak gak yang begitu? Ayo jujur, Allahumma lantas jalan, banyak gak? Jujur, yang gak jawab jangan-jangan dia tuh. Ayo jawab semua yang kompak. Yang habis sholat nggak pakai zikir lagi, banyak gak? Banyak gak? Nah karena itu jangan kita tiru ya ikhwan. Nah, mudah-mudahan Anda semua di sini setelah mendengar istifadah ini, kita ke depan tidak lagi meninggalkan zikir setelah sholat. Amin ya rabbal alamin. Nah itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan.